Jokowi mulai panik dan ketakutan. Dia mulai bingung bagaimana caranya melindungi pangeran kesayangannya dari segala gempuran politik yang terjadi belakangan ini. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Meskipun Jokowi masih merasa kuat untuk melindungi dia dan keluarganya, tapi ada perasaan cemas dan takut karena anaknya, Gibran, sekarang terus diganggu dari segala arah. Baru-baru ini Jokowi merasa curiga terkait polemik ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Jokowi curiga ada agenda besar di balik itu semua. Dia merasa itu semua tujuannya adalah untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade dia dan keluarganya. Kalau bicara tentang ijazah Jokowi, sudahlah, tidak ada yang bisa dibicarakan lagi karena yang bersangkutan sepertinya berusaha sekuat tenaga, bahkan melakukan apapun untuk memastikan supaya ijazahnya tidak ditunjukkan ke publik. Bahkan, kemungkinan besar orang-orang yang paling keras menyuarakan isu ijazah Jokowi akan dijadikan tersangka setelah beberapa waktu lalu ada 4 laporan polisi yang naik ke tingkat penyidikan. Salah satu laporan itu adalah yang langsung dilaporkan oleh Jokowi. Sebentar lagi akan ada beberapa orang yang mungkin jadi tersangka. Kalau bagi Jokowi ini adalah agenda besar, justru bagi sebagian orang ada agenda Jokowi yang tidak mau menunjukkan ijazahnya. Kenapa hal semudah menunjukkan ijazah tidak mau dia lakukan? Justru dia lebih memilih menyewa pengacara dan repot-repot bikin laporan ke polisi. Justru yang harus kita tanyakan adalah apa sih agenda besar Jokowi melalui isu ini? Yang dikhawatirkan Jokowi sebenarnya bukan tentang ijazahnya, tapi karena Gibran. Beberapa waktu lalu ada pihak-pihak yang mau menggulirkan wacana pemakzulan terhadap Gibran dari Forum Purnawirawan TNI. Kemudian ada isu di mana Prabowo dikabarkan menugaskan Gibran untuk berkantor di Papua. Tapi kemudian ada klarifikasi di mana itu katanya tidak benar. Alasannya adalah Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang secara eksplisit menyatakan bahwa percepatan pembangunan Papua dikoordinatori dan diketuai oleh Wakil Presiden. Kemudian ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang ikut membantah. Menteri ini terkenal sebagai orangnya Jokowi setelah sempat membuat kontroversi memindahkan 4 pulau di Aceh ke wilayah Sumatera Utara. Sekarang dia yang pasang badan seolah untuk membela Gibran. Sekarang kalian sudah tahu menteri satu ini kerja buat siapa? Sebenarnya ini bukan pilihan yang diinginkan Gibran. Jika boleh memilih, dia pastinya memilih tidak akan mau ke sana. Papua ini adalah wilayah yang banyak konflik dan salah satu wilayah yang pembangunannya sangat memprihatinkan selama berpuluh-puluh tahun. Jadi bisa dibayangkan serumit apa masalah yang ada di Papua. Gibran yang secara kemampuan tidak tahu dan tidak bisa apa-apa, lantas mau ditempatkan di Papua. Buat apa? Paling cuma buat lihat pemandangan atau celingak-celinguk tidak jelas karena tidak tahu apa yang mau dilakukan. Gibran dengan pede menjawab siap ditugaskan kapanpun. Bahkan meskipun saat ini keputusan presiden belum keluar, dia mengaku siap untuk ditugaskan ke Papua. Tapi seperti biasanya, dia tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya kapan bakal berangkat dan mulai bertugas ke Papua. Ngaku aja siap, tapi mungkin dalam hati berharap Prabowo tidak mau menugaskan dia ke sana karena 2 hal. Pertama, Gibran bakal terlihat seperti orang linglung yang tidak tahu harus mengerjakan apa. Kedua, Gibran tidak akan banyak diliput media sehingga tidak eksis. Ini ibarat dilenyapkan dari peredaran untuk sementara waktu. Dari pengalaman yang sudah-sudah, siapapun yakin Gibran ke Papua sama sekali tidak akan membawa perubahan dan manfaat bagi Papua. Bahkan, Komite Nasional Papua Barat atau KNPB menolak penugasan kepada Gibran untuk mengurus masalah pembangunan dan HAM di Papua karena hanya akan menjadi pencitraan. Ini lebih lucu lagi.
Memangnya Gibran bisa mengatasi masalah HAM yang punya sejarah panjang di Papua? Yang ada malah dianya yang bengong sampai menunggu waktu berlalu. Atau maksimal, dia akan bagi-bagi susu, sembako, atau memantau program makan bergizi gratis. Selain itu, Jokowi mengaku mendukung Gibran ditugaskan ke Papua. Penugasan dari presiden harus dilaksanakan. Tapi kita semua sudah tahu apa yang diucapkan Jokowi seringkali berbeda jauh dengan isi hatinya. Orang-orang tahu ucapan Jokowi sebaiknya diartikan sebaliknya. Kalau diartikan sebaliknya, maka Jokowi kesal kenapa anaknya harus diganggu, kenapa anaknya harus dimakzulkan, kenapa anaknya harus disingkirkan ke Papua. Dari luar dia boleh tersenyum, tapi dalam hati dia mungkin menangis dan marah. Atau mungkin dia mulai ketakutan. Hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun, Gibran sudah diganggu dengan sedemikian dahsyat. Kalau dia bilang ada agenda besar di balik semua ini, memang tidak salah juga. Namanya juga politik. Jokowi menabur angin besar yang menyebabkan kekacauan politik sejak Pilpres sampai sekarang. Jokowi menanam banyak kebencian dan permusuhan politik. Ini karma yang harus dia hadapi sekarang ini. Kelabakan dan panik melindungi Gibran setiap saat. Jokowi nyaris tidak bisa tenang setelah pensiun. Setiap hari otaknya pusing memikirkan keluarganya. Belum lagi menantunya Bobi Nasution yang juga diterpa isu tidak sedap dalam kasus korupsi infrastruktur jalan. Salah satu tersangka yang ditangkap adalah orang dekat dia. Penangkapan ini disebut yang pertama yang melibatkan orang dekat Bobi sejak dia menjabat wali kota Medan hingga gubernur Sumatera Utara. Sejak saat itu, serangan politik mulai diarahkan kepada Bobi. Dan bagaimana reaksi Jokowi? Kita pasti sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Kalaupun jika ada agenda politik untuk mendowngrade Jokowi dan keluarganya, itu adalah masalah yang memang selayaknya dihadapi Jokowi. Mengingat dialah yang selama ini memulai semua kekacauan ini. Ibarat peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Jokowi suatu hari nanti pasti akan terjatuh juga. Akan ada masa di mana powernya dilucuti, tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan keluarganya. Disitulah Jokowi akan memanen badai. Tanda-tandanya sangat jelas. Jokowi mulai panik dan ketakutan. Dia mulai bingung bagaimana caranya melindungi pangeran kesayangannya dari segala gempuran politik yang terjadi belakangan ini. Bagi rakyat, Jokowi akan selalu dianggap sebagai rajanya pencitraan. Tukang bikin drama murahan yang paling sibuk meskipun sudah masuk masa pensiun. Raut wajah lelah benar-benar terukir jelas di wajah Jokowi. Makin kesini, sinar wajahnya makin redup. Wajah makin kelihatan tua. Ini karena stres terlalu banyak cawe-cawe dan berusaha menutupi aib dengan cara gali lubang tutup lubang. Salah satunya kasus ijazah Jokowi. Biarlah dia yang menikmati karena itu adalah pilihan dia sendiri. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.